Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di podcast Communication Project. Seperti yang kita tahu, kita selalu kedatangan orang-orang hebat yang berbakat dan juga yang menginspirasi kita semua. Dan kali ini spesial banget nih, eksklusif ya. Kita kedatangan orang hebat gitu yang punya bakat sesuai dengan program studi yang ditempuhnya, itu ilmu komunikasi. Dan dia ini sosok seorang yang cukup unik gitu, karena beda dari yang lain. Tapi dia juga punya bakat yang luar biasa gitu. Siapa dia? Silakan perkenalkan namanya. Yang serius dong, yang serius. Nah, jadi dia ini uniknya gini gitu kan. Oke. Nama saya Erlambang Firdaus Dari Prodi Ilmu Komunikasi semester semester 6. asal dari mana? Asal saya dari Indramayu ya guys. Dari Indramayu, Wong Dermayu, guys. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih seputar komunikasi visual gitu. Kita lihat udah ada kamera. Nah, mungkin teman-teman juga tahu kan, kalau ada kamera pasti ini juru kamera gitu, bukan? Ini foto, ini jadi fotografi gitu kan. Nah, di ini seorang fotografer yang dibilang cukup oke lah gitu ya di kalangan anak muda. Nah, kita ngobrol-ngobrol seputar fotografi nih Bang nih. Kapan sih mulai lu itu suka sama fotografi? Semenjak saya menginjakkan kaki di SMK kelas 2. Itu berarti baru-baru ya? Belum lama? Udah lama lah. Iya, maksudnya nggak dari SD gitu. Mana ada anak SD yang bisa belajar fotografi. Iya. Oke, berarti lu waktu SMA itu lu masuk ke jurusan apa, atau misalkan sebenarnya lu SMA apa SMK sih? Gue SMK bro. Berarti masuk jurusan apa? Multimedia. Waduh, berarti cocok nih, sesuai gitu kan. Dan berarti di kelas 2 itu lu mulai awal-awal udah pakai gear ini. Awal-awal mulai gear yang murah dulu. Apa tuh? HP. Oke, pakai HP. Terus bisa tertarik atau di dalam ini sama lu diseriusin itu mulai kapan tuh? Semenjak setelah PKL. Berarti PKL itu kelas 2 ya, kelas 2 SMK ya? 2 pertengahan bulan. Lu PKL di mana sih? Purwokerto. Enggak, maksudnya di bidang apa gitu? Oh, di PH guys. Wih, di PH guys, dia PKL-nya di PH. Lu di PKL di sana itu sebagai apa? Editor, fotografer, videografer? Gue juga aneh sebenarnya Mbak. Karena kan kalau PKL mah kita diajarin sama pembina ya. Ini bukan sombong gitu. Ketika udah berjalan, kan PKL kan 3 bulan, udah berjalan 1 bulan, semua tugas yang saya kerjakan selesai. Dan 2 bulan setengahnya saya jadi pengajar di situ. Pengajar maksudnya lu ngajarin? Iya, ngajarin ke anak-anak yang lain. Karyawan di situ? Bukan, ke anak-anak PKL yang lain. Jadi kan karena tugas saya sudah kelar semua, terus saya jadi pengangguran juga kan di situ. Akhirnya emang berapa sih, 3 bulan kan? iya 3 bulan. Cuman kan tugas-tugasnya tuh saya emang ngerjainnya cepet karena kebanyakan solo player, bukan tim. Ada satu tugas tim tapi itu dikerjain pas akhir bulan. Jadi akhir bulannya itu misalkan bulan pertama itu bulan Agustus, kedua misalkan bulan ini sama bulan itu. Nah, itu yang dikerjain di bulan ketiganya, itu tugas akhirnya. Berarti lu ngajarin tentang fotografi? Kalau pas waktu itu saya ngajarin tentang editing gitu. Kalau foto kagak. Berarti lu banyak juga ya, kayak dari fotografi lari ke editor. Ya. Terus itu di fotografi kayak cuma sekedar senang apa lebih senang ke editing atau gimana? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Editing video atau foto? Dua-duanya juga, Pak. Waduh, luar biasa, multi talent guys. Jadi berarti pas PKL udah mulai suka dari kelas SMK kelas 2 lu suka, terus diseriusin habis PKL. Nah, gear ini nih, ini tuh pertama kali lu beli itu pas habis PKL atau pas kapan? Pas saya masuk ke kelas 3 SMK. 3 SMK.
Kalau berarti setahun kemudian ya setelah lu PKL. Nah, sejauh ini lu pasti ngalamin kayak beberapa problem gitu, entah itu dari apa namanya, pasti kan lu udah dapet nih kayak job komersil gitu kan, kayak job wedding atau apa. Udah. Nah itu kan lu pasti ngalamin kayak berapa problem dari kliennya, atau misalkan lu kayak ngeluh nih, gue capek gini-gini tapi bayaran gak seberapa. Lu pengalaman lu nih di masalah itu apa sih, kayak lu tuh bener-bener ngerasa pengen pindah aja hobi gue nih, bakat gue nih, kayak mau coba explore yang lain, apa emang lu udahlah mau gimana pun tetap gue senangnya sama ini gitu? Ya gimana, kalau nih satu poin dulu, kalau buat bayaran itu awal-awal mah emang agak nyesek gitu ya. Dimana kan ya itu juga kan saya sadar diri di mana skill saya kurang gitu, terus ini juga kurang, ya wajar gitu bayarnya kecil kan, karena satu kurangnya gear, kurangnya skill, kurangnya pengalaman. Nah itu sudah jadi pointer bagi gue untuk gue tuh bisa lebih maju ke depannya, agar tidak ada kecemburuan kalau misalkan saya itu dapat lemparan job dari teman-teman saya gitu, ataupun saya ngikutin job dari teman-teman saya gitu. Kok kenapa sih gue dapatnya kecil? Ya gue harus sadar diri gitu, apa sih yang gue kurang gitu, apa sih yang gue nggak miliki gitu, yang bukan semuanya emang harus rata gitu, tapi emang sih ada hal yang harus merata, tapi lihat kerja kerasnya itu mana gitu, yang gedenya. Karena kebanyakan di WO itu seperti itu guys, rata-rata. Kalau memang diratain semua pembayarannya ya bakal ada satu orang yang ngedumel gitu. Lah kalau gue mah enjoy aja gitu, soalnya seberapapun harganya ya tetap duit gitu, maksudnya bersyukur aja gitu, yang penting bisa buat jajan. Terus yang kedua, gue itu nggak mudah bosen ya ketika ada satu video ataupun foto editing yang gue bikin. Bukannya gue malah males ataupun pengen cabut, tapi gue bakal tetap ngelanjutin itu dan bereksperimen gitu, karena ada beberapa eksperimen gue yang gagal lah, lalu gue ulang lagi, gagal, ulang lagi, dan itu terus gue coba try it, do it, but my power is beautiful God. Anjir, Luar biasa. Nah, prestasi apa sih yang lu pernah capai gitu ketika lu sekarang apa namanya bergelut di dunia fotografi gitu, sampai lu udah effort lebih nih, kayak gua benar-benar mau diseriusin nih di dunia fotografi gitu. Dan lu pernah kayak punya prestasi apa atau pencapaian apa sih jauh ini? prestasi gue udah kayak pengalaman gue aja udah bisa masuk ke ranah industri gede gitu. Bukan terlalu gede sih, bukan kayak industri kayak Marvel, bukan kayak film-film Indonesia, bukan, tapi kayak ke ranah komersilnya tuh udah kayak ke bank, udah ke weddingnya sering, ke pre-weddingnya sering gitu kan. Apalagi yang paling bawahnya juga udah pernah gitu, kayak nyari ngamen jajanan foto gitu ke tempat-tempat yang rame. Berarti itu masuknya ke pencapaian lu gitu kan, selama lu bergelut di dunia fotografi, lu banyak dipercaya sama mungkin tadi kayak beberapa instansi kayak bank, terus kayak WO juga gitu kan. Nah, prestasi lu kayak pernah gak sih lu kayak juara di lomba apa gitu, sampai lu misalkan seenggaknya juara 3 lah, atau juara, ya syukur-syukur juara 1 gitu? Gua pernah 3 kali masuk nominal 3 besar. 3 kali masuk nominasi ke 3 besar? 3 besar ke atas gitu. Itu di event atau lomba apa tuh? Satu lomba foto yang di Universitas Majalengka, kedua lomba FFA yang diadain sama Center Fotografi Instagram, sama yang ketiga itu pas waktu gue masih di SMK Leha. Itu nyokap bokap lu tahu nggak lu berprestasi atau pencapaian lu sejauh ini yang lu sekarang udah terima nih, kayak tadi dipercaya oleh beberapa instansi, terus lu punya prestasi juga gitu? Ya tahu, cuman ya biasa aja. Tuh.
nggak respon sama sekali gitu, kayak meng-plus lo, masih apresiasi gitu, kasih lo nih, kasih kambing gitu buat nanti lo buat nikah nanti gitu kan. Nggak ada. Ya nggak ada, malah ya biasa aja gitu. Maksudnya ketika lu misalkan udah dapet piala nih, datang ke rumah, mah gue dapet piala ini, ya orang tua gue mah ngeliat gue, ya udah kan cuma piala doang gitu, terbuat dari plastik gitu. Sebenarnya support nggak sih orang tua lo sama hobi lo yang sekarang ini? Ya kemungkinan di sisi lain dari mereka juga support, tapi di sisi lain dari mereka juga ya ngapain gitu. Artinya ya udahlah, seneng buat anak aja gitu. Berarti ada yang lebih mungkin yang orang tua lo harapin dari lo, tapi lu nya nggak suka di bidang tersebut mungkin ya? Ada jadi PNS. Waduh, PNS itu kan masuknya nggak hobi, masuk ke hobi lu kan ya kalau PNS itu kan. Cuman ya katanya jadi PNS biar tuanya dijamin sama pemerintah. Apa sebenarnya orang tua lu belum sampai pemahamannya sampai ke ke teknologi sekarang nih, kan udah canggih-canggih, terus sekarang juga udah udah beda lagi gitu kan generasinya. Kayak sekarang itu yang dibutuhkan ya orang-orang seperti gua gitu, Mak, gitu. Pernah gak sih lo ngomong kayak gitu? Ya pernah ya, cuman namanya juga orang tua ya kelahiran tahun 1970-an atau 80-an lah. Ya begitulah gitu. Kalian tahu sendirilah yang nonton gimana jawabannya, responnya gitu. Psikolog teknologi ya. Kayak Ali Samsudin gitu kan, temen gua yang di rumah, ya sama aja gitu. Terus kalau misalkan malu atau bapak lu nonton nih, apa sih ada kata-kata atau pesan gak sih ya buat lu yang lu rasain keresahan lu selama ini gitu, atas ya kurang supportnya mereka terhadap hobi lu gitu? Ya nggak ada sih. Nah, masa biasa aja. Ya masa orang tua sendiri gitu kayak nggak support ke kitanya, kan kayak nggak leluasa gitu mau mengeksplor juga gitu. Gak ada, cuman ya biasa aja gitu ya, sok aja gitu jalanin udah, tanpa adanya support. Kayak apa ya, apa sih yang penyorak bola tuh, Supporter. kayak nggak ada supporter gitu kan, cheerleader. Iya. Oke, itu kan beda lagi ya. Terus nah sekarang harapan atau keinginan lu untuk kedepannya itu apa tuh kira-kira? Gue sih pengen gue bisa dimasukin dalam sejarah nanti. Maksudnya sejarah gimana? Sejarah nasional. Iya, gimana maksudnya? Lu mau dibikin monumen, bikin dibikin kayak patung gitu, terus didedikasikan untuk Erlambang Firdaus gitu atau gimana? Gue mau dibikin catatan di mana nama gue itu tertera di situ. Ya maksudnya lu nya sebagai apa gitu kan? Sebagai seorang fotografer di Perang Dunia Ketiga gitu. Aduh, udah kejauhan guys. Kita perang kedua aja belum nih, udah jauh-jauh ke perang ketiga. Perang Dunia Kedua kan. Gitu. Kita kan nunggu yang ketiga nih kalau misalkan. Lu emang berharap gitu lu ngadepin di perang ketiga? Gue berharap sih, tapi kalau di Indonesia gue berharapnya ada wabah zombie sih. Wabah zombie dulu baru Perang Dunia Ketiga. Tuh kan guys, bisa kalian tahu kan, orangnya unik gitu. Orang lain mah pada nggak mau kena virus corona aja nggak mau, ini mau virus zombie gitu. Nah terakhir nih Bang, buat teman-teman yang di rumah yang pada nonton, barangkali sama nih hobinya sama lu gitu atau sefrekuensi sama lu, ada nggak sih pesan-pesan buat mereka untuk ya memotivasi lah, terus tetap berkarya gitu, atau kayak udah mulai mentalnya udah mulai udah down gitu karena permasalahan yang lu bilang tadi gitu? Ada nggak sih pesan buat mereka? Ya pesan dari gue mah jangan menyerah ya, jangan putus asa. Gak ada yang namanya privilege, kita terus berjuang gitu kan. Apapun yang terjadi, apapun yang diomongin orang, ya hiraukan saja gitu. Karena belum tentu omongan orang itu bisa terjadi kenyataan gitu. Karena semua hal itu, apa yang ada di dalam diri kita itu harus diyakini terlebih dahulu sebelum ke orang lain. Jadi tetap berusaha, tetap sadar diri, tetap
jaga apapun hal yang membuat lu itu seneng, dan jangan sampai membuat hal itu hancur gara-gara satu kalimat yang membuat lu itu bodoh. Jadi tetap semangat. Satu lagi deh ya, satu kata buat fotografer di Indonesia. Embuh. Oke, embu katanya, nggak tahu sana. Pokoknya fotografer di Indonesia jaya selalu, sukses selalu, dan buat Embang juga tetap semangat gitu kan. Selalu menginspirasi buat kita semua gitu kan. Dan oke, teman-teman, jadi itu bincang-bincang kita sama salah satu fotografer dari mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Dan nantikan video-video selanjutnya bersama orang-orang hebat juga, berbakat, dan tentunya menginspirasi kita semua. Oke, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.